Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Pada kesempatan malam ini, saya akan mencoba memberikan atau men-share ya cara-cara membuat atau membuat supaya kita punya joran andalan ya, joran yang istilahnya ya keberuntungan ataupun punya hoki tingkat tinggi ya. Ini penting ya buat pemancing dimanapun Anda berada ya. Sebenarnya ada 3 cara ya, sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun ya. Hanya cuma 3 cara saja. Cara ini sering saya lakukan dan ini didapatkan dari senior saya dan senior saya pun didapatkan dari orang tua terdahulunya katanya. Jadi istilahnya turun temurun gitu ya. Oke, yang pertama kita harus kalau membeli joran ataupun membuat joran kita harus yang perhatikan itu kalau mau bikin sendiri jorannya, jadi kita harus mempunyai ataupun memakai bahan-bahan yang istilahnya banyak ya searching di Google gitu ya, ataupun menanyakan ke biasanya di daerah sekitar itu ada yang suka tahu ya apa saja yang membuat bahan-bahan apa saja, ataupun kalau yang biasanya dari kayu ya, kayu apa yang bisa bagus untuk joran gitu ya, supaya dapat ikan ataupun hoki istilahnya bangenan ataupun siringan ya, kalau bahasa Sundanya siringan. Kita menggunakan bahan-bahan yang terpilih ya, gitu ya. Kalau ininya dari fiber ataupun karbon itu kan bukan dari kayu, jadi gagangnya yang kita pakai ya bisa menggunakan bahan-bahan tersebut ya. Itu yang kalau mau bikin ya, kalau mau bikin joran langsung ya. Kalau yang bagaimana kalau yang istilahnya kita beli langsung dari toko gitu ya. Nah, kalau beli dari toko itu, kita itu harus mengetahui, kita harus hitung-hitungan waktu gitu ya. Jadi kita istilahnya hanya ada waktu-waktu tertentu ya untuk membeli atau belanja bahan-bahan joran tersebut. Contoh, kita mau beli joran ini. Nah, jadi kalau di tempat saya itu ada istilahnya hari pasar gitu ya. Walaupun pasar itu buka setiap hari, tetapi ada hari pasar yang spesial ya, yang biasa orang berjubel atau istilahnya kalau ditanyakan di tempat saya itu hari pasarnya hari apa? Ada 2 ya, di 2 hari di sini. Rabu dan Sabtu itu hari pasar di tempat saya. Berbeda mungkin di tempat Anda ya. Nah, jadi di hari pasar itu kita harus beli joran itu ya. Nah, yang kedua, setelah kita memberi apa istilahnya membuat joran dengan bahan-bahan terpilih ataupun beli joran dengan waktu yang sudah ditentukan, kita harus tahu ya ukuran joran gitu. Sebelum video ini sudah saya jelaskan ya cara mengukur joran ya supaya hoki dan mudah dapat ikan gitu. Karena ukuran itu berbeda-beda ya. Tiap orang itu berbeda-beda ternyata dengan cara teknik itu. Contoh yang simpel aja kita ya, ada hitungan ya, kayak mais pakai genggaman ya. Tiap genggaman orang berbeda-beda, otomatis panjangnya pasti berbeda-beda gitu. Jadi mais, melem, manggang, micen ya. Jadi yang keempat tuh yang bagus yang melem. Kalau pas ujungnya di sana itu terus ya ke sana, mais, melem, manggang, micen, mais. Kalau di ujungnya ya, di ujung ini ya, di ujung di melem itu yang kita cari gitu ya. Nah, kalau kurang atau lebih bisa ditambahin dari belakang, atau dipotong dari belakang. Kalau kelebihan, kalau kekurangan kurang pas gitu, tambah dari belakang ada tambahan lagi gitu. Nah, gitu ya. Itu ya cara cara untuk ukuran joran yang lengkapnya ada di video saya sebelumnya. Jadi yang pertama itu adalah bahan ataupun cara beli jorannya ya, waktunya. Yang kedua ukuran. Nah, yang ketiga cara mengetesnya. Ya, cara mengetesnya sangat mudah sekali karena kita bisa melakukan itu di tempat seperti spot mancing ya. Biasanya kita mancing di mana? Kalau di sungai gitu kan, di laut kan, kalau alam liar gitu ya, di danau gitu, ataupun di kolam gitu ya, di kolam harian ataupun di kolam untuk kejuaraan gitu ya. Kita bisa mengetesnya ya. Dengan cara apa? Tapi cara ini wajib mempunyai beberapa joran ya, jangan satu aja gitu.
Nah, itu kan mudah dilakukan dengan cara kalau kita mau ke kolam ataupun ke alam liar, kita bawa lebih dari 2 joran ya, minimal 3 joran lah. Kalau bisa lebih lagi nggak apa-apa gitu. Kita pakai bareng-bareng ya. Jadi istilahnya kita kompetisikan joran yang kita buat dengan cara yang tadi, yang sudah disebutkan tadi, dengan yang asal beli tadi ya. Yang lainnya istilahnya yang joran yang sudah ada gitu. Nah, kalau yang suka biasanya, kalau dengan cara-cara yang sudah bagus dari awalnya, tidak akan kalah dengan joran yang lainnya gitu. Jadi kita kalau mancing itu, walaupun ikannya banyak di sana ya di depan, 3 joran kita coba, biasanya tidak semua dapat yang banyak gitu ikan apa dari joran tersebut. Ada 1-2 joran yang istilahnya joran itu kedul ya. Jadi istilahnya pasti kalah ya sama yang lainnya gitu. Orang dapat ikannya 10, ini cuma 3, cuma 4 gitu. Ada yang orang yang joran yang ini mah dapatnya besar-besar terus gitu ya. Tapi yang ini kecil-kecil gitu. Bisa terlihat ya. Kalau bisa jangan 1 kali 2 kali ya di tesnya terus ya. Nanti kelihatan ya. Malahan saya nggak pernah dari awalnya joran itu nggak tahu dikasih gitu ya, dikasih. Nggak belinya nggak tahu kapan gitu ya, bahannya juga nggak tahu gitu. Saya tes dengan joran-joran yang sudah ada gitu ya. Dia unggul terus gitu. Padahal spot sama ya, umpan sama gitu. Ke tempat kita melempar juga sama. Tetapi joran itu saja yang selalu dapat yang unggul. Makanya joran itu saya pisahkan gitu. Nah itu. Jadi kalau ada yang joran yang unggul terus gitu ya, walaupun kita nggak tahu bahannya ataupun sejarah awalnya nggak tahu gitu, kita bisa mengetahui dari keunggulan dari setiap mancingnya gitu. Ya, jadi kita pisahkan dulu gitu. Jadi dari 10 joran itu kita harus meneliti ataupun melihat ya. Jadi harus kita pisahkan. Otomatis kita pisahkan yang memang menurut kita perhatikan bagus terus gitu. Saya beberapa kali bikin joran gitu. Kalau dari awalnya bagus gitu ya, kita bahannya yang kayu-kayu yang punya keberuntungan ya, biasanya istilahnya kayu yang kalau orang di sini tahu ya, ini bagus untuk mancing gitu. Ataupun belinya juga waktunya pas gitu. Terus ukurannya juga kita udah ukur pas. Biasanya itu nggak akan gagal-gagal amat gitu ya. Biasanya cenderung lebih bagus gitu ya. Beda yang asal-asal beli gitu ya. Tentunya didukung dengan umpan andalan juga ya. Jadi umpan kita yang suka sering dimakan ikan kita pakai ya dengan teknik ataupun ya kalau pemancing sudah tahu ya kail dan lain-lainnya harus pas gitu ya. Gitu ya. Jadi sedikit ya, tetapi ini tips ya, sharing gitu ya. Tetapi satu yang harus kita ingat bahwa segala sesuatu ya hanya Allah Subhanahu wa taala ya yang mengabulkan segala macam gitu ya. Jadi kita jangan istilahnya tetap berdoa ya. Berdoa meminta yang terbaik ya kalau mau mancing itu. Karena itu ya kuncinya juga. Nah, yang lainnya kita usaha-usaha yang lain itu kan ya tambahan gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi Anda yang suka jong terus gitu ya. Mungkin jorannya itu kurang bagus gitu ya. Nah itu ya sedikit ya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.